Mereka pun segera pergi ke tempat di mana ada seorang ilmuwan yang bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada diri Tang. Tampak ilmuwan itu sangat tertarik sekali untuk segera meneliti dan memperbaiki Tang. Tapi saat Ken sedang berbicara dengan ilmuwan itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Tang. Dan Tang malah mengikuti mainan itu sampai mereka tak sadar Tang sudah hilang. Sampai akhirnya ia terkurung di sebuah kandang besi. Saat Tang sudah dibawa pergi oleh mobil itu, barulah Ken menemukannya. Namun untung saja ilmuwan ini sempat memberikan ID cardnya yang ada alat pendeteksi lokasi di sana. Dan Ken melemparkannya ke dalam mobil itu. Ken dan ilmuwan ini pun akhirnya berhasil menemukan Tang. Dan dengan cerdasnya, Tang langsung mengeluarkan asap panas dari kepalanya lalu segera kabur bersama Ken. Karena kondisi Tang yang semakin memburuk, Ken langsung membawa Tang ke penciptanya. Ken mendapat informasi tentang pencipta robot ini melalui ilmuwan yang ia temui. Dengan berat hati, Ken harus meninggalkan Tang di tempat ia berasal. Namun anehnya, Tang sangat merasa takut sekali berada di sana. Namun Ken harus meninggalkannya. Tapi saat Ken berjalan pulang, ia ditemui oleh orang yang menculik Tang. Ternyata orang ini menculik Tang karena ingin mencegah Tang kembali ke penciptanya yang jahat. Ternyata bapak tua ini hanya menginginkan chip yang ada di dalam tubuh Tang. Setelah mengetahui kalau bapak tua ini adalah ilmuwan jahat yang hanya menginginkan chip di dalam tubuh Tang untuk kejahatan, Ken pun langsung kembali ke tempat ini. Namun bapak tua ini sudah mempersiapkan perangkap untuk Ken. Karena Ken sangat menyayangi robotnya itu, ia tak segan-segan untuk memohon di kaki bapak tua ini. Namun untung saja robot ini masih bisa menyelamatkan Ken. Dan Ken langsung menggunakan alat ciptaan bapak tua ini untuk ia jadikan senjata untuk menghentikan bapak tua itu. Tapi saat robot ini akan mendekat ke arah Ken, ia malah tertimpa lemari besi yang sangat berat sampai robot itu konslet. Saat Ken melihat ke dalam tubuh Tang, tampak tangki sumber energinya sudah mulai rusak. Ia pun langsung menelpon ilmuwan lain yang terjebak di luar untuk menanyakan bagaimana cara memperbaiki Tang. Setelah penuh konsentrasi, Ken berhasil memperbaiki tangki energinya. Tapi ada beberapa kabel yang Ken dan ilmuwan ini tak tahu bagaimana cara memasangnya. Jika salah, maka Tang akan rusak selamanya. Mengingat semua kebaikan Tang kepada dirinya, Ken langsung meyakinkan diri kalau ia akan berhasil. Setelah memasang kembali kabel itu dan memasukkan kembali chipnya, tentu saja Ken berharap Tang akan kembali menyala. Tapi tampaknya belum terjadi apa-apa. Pria ini menangis di depan sebuah robot yang baru saja ia perbaiki karena robot kesayangannya ini kehilangan semua memorinya dan lupa dengan dirinya. Pria ini jauh lebih sayang dengan robot ini, sebab saat ia diusir istrinya dan diceraikan oleh istrinya, ia sama sekali tak menangis. Giliran robot kayak gini, ia seperti kehilangan anak. Tapi robot ini terus mencoba mengumpulkan memorinya saat ia terdampar sendirian dan tak tahu mau kemana sampai akhirnya ia bertemu dengan Ken di rumahnya. Akhirnya robot itu pun mendapatkan memorinya kembali dan Ken langsung memeluknya. Ilmuwan jahat yang hendak mengambil chip robot tadi untuk kejahatan pun langsung ditangkap. Karena jasanya, pria yang sudah pengangguran selama 5 tahun ini pun ditawari pekerjaan oleh lab android yang menciptakan robot itu. Mendengar itu, ia pun langsung